Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sekalipun Yesus Kristus sudah menebus kita dari dosa dan maut, serta memberi kepada kita status sebagai anak Allah dan kerinduan untuk hidup kudus, tetapi selama kita masih hidup di dunia, kedagingan kita masih akan senantiasa membayang-bayangi hidup kita dan menggagalkan usaha kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun kita tidak perlu khawatir karena Tuhan sudah memberikan kepada kita jalan keluarnya, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam kita. Dialah satu-satunya jawaban dari segala pergumulan kita melawan kedagingan. Namun, kita harus melakukan bagian kita, yaitu dengan kuasa Roh Kudus mematikan semua perbuatan kedagingan. Caranya adalah dengan tidak memberi makan kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Sebagai contoh, ketika ada orang yang melukai hati kita dan kita terus berfokus pada luka hati kita, berarti kita memberi makan kepada perbuatan kedagingan. Akibatnya, luka tersebut menjadi semakin besar dan semakin besar, sehingga menguasai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh diri kita, menjadi kebencian yang membangkitkan hawa nafsu untuk membalas dendam. Jika ini yang kita lakukan, maka kita akan semakin tenggelam dalam dosa dan pada akhirnya menghancurkan diri kita sendiri serta orang lain. Sebaliknya, jika kita membicarakan luka hati itu kepada Tuhan dan memohon Tuhan memulihkannya, lalu dengan kuasa Roh Kudus kita melepaskan pengampunan, berarti kita mematikan perbuatan kedagingan. Jika hal ini kita lakukan terus-menerus dalam segala aspek hidup kita, maka kedagingan kita menjadi semakin lemah dan kehilangan kuasanya. Sebaliknya, Kristus akan menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Itulah hidup di dalam kekudusan sejati yang bersifat kekal. Jadi, hidup di dalam kekudusan sejati bukan hasil dari sebuah usaha yang kita lakukan dengan kekuatan sendiri untuk sekedar membangun citra diri yang baik di mata orang lain, melainkan sebuah proses pertumbuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dari dalam diri kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita justru untuk menolong kita bertumbuh di dalam kekudusan yang sejati dan bersifat kekal. Karena itu, mari kita berhenti melakukan usaha yang sia-sia untuk sekedar membangun citra diri yang baik di mata orang lain. Dan dengan kuasa Roh Kudus mulai mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan, serta hidup menurut pimpinannya. Maka kita akan bertumbuh di dalam kekudusan sejati dan hati kita dipuaskan oleh kehadirannya. Amin.